Berdirinya saya di sini untuk presentasi bukan berekspektasi karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Izinkan kami mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tentang anti korupsi yang akan disampaikan oleh para pemateri kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadisha sebagai moderator dan para pemateri yaitu ada Rainandi, Meisa, Ajril, Adia, Reza, Syakira, Ratna, Bunga, Maulidia, Naura, Hana, dan Syakira. Oke, pengertian akan dijelaskan oleh Ray. Silakan. Yang pertama ini pengertiannya. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Sekian dari saya. Oke. Selanjutnya jenis-jenis korupsi, silakan. Anjray. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada petty corruption. Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat. Contohnya adalah adanya suap menyuap ketika kita terkena tilang polisi, pungutan liar, adanya uang pelicin saat mengurusi suatu berkas agar dipercepat prosesnya maupun lain sebagainya. Lalu yang kedua ada grand corruption. Korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas. Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Salah satu contoh grand corruption adalah korupsi proyek Menara BTS pada bulan Juni kemarin. Dana proyek pembangunan Menara BTS 4G di Jakarta yang dilakukan oleh Kominfo dikabarkan dikorupsi oleh beberapa oknum, diantaranya adalah Joni, mantan Menteri Kominfo, dan Anang Latif atau Direktur Utama Bakti pada 30 Mei 2023 lalu. Dan yang ketiga ada political corruption. Political corruption ini adalah korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis. Salah satu bentuk politik corruption yang paling umum adalah para pejabat caleg memberikan amplop berisi uang kepada rakyatnya agar rakyatnya memilih mereka. Penyebab terjadinya korupsi yang pertama ada faktor internal, keinginan diri sendiri seperti gaya hidup dan keserakahan akan kemewahan. Dapat juga disebabkan karena demoralitas. Faktor yang kedua ada faktor eksternal, dorongan dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Iya. Selanjutnya ada dampak korupsi. Nah, dampak korupsi ini yang pertama itu adalah merusak kedisiplinan. Contohnya nih ya, ada seorang siswa yang dia tuh nggak diterima di sekolah tujuannya. Terus akhirnya orang tuanya itu menyogok pihak sekolah agar anaknya dimasukkan ke sekolah itu. Nah, jadi sedangkan yang sebenarnya bisa masuk ke dalam tuh kuotanya terhabiskan oleh anak-anak yang membayar ke guru atau pihak sekolah. Lalu yang kedua ada ketidakadilan sosial. Contohnya, ada seorang siswa yang berprestasi. Ia lalu dipilih untuk mengikuti seleksi olimpiade dari perwakilan sekolahnya. Tapi ada orang tua murid lain yang ingin anaknya itu kelihatan berprestasi gitu ya. Jadi dia tuh menyogok pihak sekolah agar anaknya dimasukkan ke dalam daftar anak yang mengikuti olimpiade. Padahal anak itu prestasinya tuh di bawah dari anak yang tadi itu, yang sebelumnya. Yang ketiga ada kesenjangan sosial. Contohnya ada seorang pejabat negeri yang melakukan korupsi dari uang pajak warga. Ketika sang koruptor hidupnya semakin mapan, para warga yang membayar pajak malah semakin terpuruk ekonominya karena harus terus-menerus membayar pajak yang dikali lipatkan untuk menutupi kekurangan dan dana pembangunan nasional.
Yang keempat yaitu merusak tatanan hukum. Contohnya ada seorang terpidana yang mendapat hukuman 20 tahun penjara. Namun ia menyuap atau menyogok sang hakim sehingga hukumannya diringankan menjadi 5 tahun penjara. Yang kelima, ada mendapatkan sanksi sosial. Korupsi juga dapat berakibat buruk bagi para koruptor. Ketika seorang koruptor sudah terbukti melakukan tindak korupsi, maka hal tersebut akan menjadi sebuah pergunjingan bagi lingkungan sekitarnya. Hal itu akan terus berlanjut atau bahkan abadi hingga sang koruptor meninggal. Namun yang lebih miris, jika sang koruptor mempunyai keluarga, maka keluarga tersebut seumur hidup akan dicap sebagai keluarga tidak baik yang bisa saja akan menimbulkan Semuanya aja, aku tindakan gak bisa bullying. ke sana. Oke, selanjutnya ada pencegahan. Di sini terdapat 9 poin yang mencakup tentang pencegahan untuk mencegah adanya korupsi. Nah, yang pertama itu ada jujur. Kenapa sih kita harus jujur? Dengan jujur, seseorang itu tidak akan melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut termasuk ke dalam tindak kejahatan dan kebohongan. Yang kedua, terdapat tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu karena kita tuh sedang menjaga hak orang lain untuk disampaikan kepada orang yang akan kita tuju. Nah, yang ketiga ada disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Karena dengan adanya disiplin kita itu bisa menjaga komitmen kita dan tetap disiplin agar kita bisa mencegah terjadinya korupsi. Yang keempat itu ada mandiri. Dengan mandiri ini, ya seseorang yang mandiri ini dapat menata dan menjaga dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi. Yang kelima itu ada kerja keras. Seorang pekerja keras akan berusaha menyelesaikan waktunya dengan tepat waktunya maupun tujuannya. Sehingga bibit koruptor pemalas yang suka menyuap seseorang untuk menyelesaikan tugasnya itu tidak akan tumbuh. Yang keenam itu ada sederhana. Pemicu adanya korupsi itu adalah gaya hidup yang mewah. Seorang sederhana akan cenderung memakai uangnya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi di sini ada 3 poin lagi yaitu berani, peduli, dan juga adil. Nah, berani itu kalau kita berani, ya pasti kan dibutuhin banget buat memberantas korupsi dan mencegahnya. Nah, dengan berani itu kayak kita pasti bisa berani melapor dan contoh-contoh melapor itu kayak melaporkan yang tindak korupsi ataupun berani menegur ataupun mengkoreksi biar ada seseorang yang udah melakukan korupsi ataupun hendak melakukan korupsi. Nah, habis itu ada peduli. Dengan kepedulian pasti kita nggak akan ngebiarin adanya kejahatan kan di dunia ini. Nah, contoh-contoh untuk peduli adalah kayak hampir sama sih sebenarnya kayak yang berani, masih berkaitan. Jadi kayak peduli dengan cara mengkoreksi orang dan memberikan nilai dan edukasi serta menanamkan nilai-nilai kepedulian untuk sesama. Jadi bukan cuma buat korupsi doang, tapi tetap aja kita harus peduli ya buat orang. Dan yang terakhir ada adil. Jadi seseorang yang adil itu pasti akan bersikap imparsial, yaitu tidak memihak kecuali pada kebenaran. Nah, dan contoh-contoh adil itu kita harus memberikan orang lain haknya sesuai yang harus mereka dapatkan dan nggak curang dalam penerimaan hak. Serta kita juga harus melakukan tanggung jawab sebelum menerima hak-hak yang harus kita terima. Memberikan konsekuensi yang sesuai dengan tindakan juga merupakan keadilan. Jadi mau dia orang yang terdekat ataupun bukan, kita harus tetap adil. Nah, untuk yang terakhir ini ada pencegahan yang dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye maupun sosialisasi antisosial kayak yang dilakukan sekarang, juga memberatkan sanksi yang ada. Berikut ada beberapa upaya pemerintah dalam penanggulangan korupsi. Yang pertama ada perundang-undangan atau penataan regulasi dengan metode Omnibus Law. Yang kedua ada pembinaan SDM yang dapat dilakukan melalui kampanye maupun seminar. Yang ketiga ada digitalisasi pemerintahan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan di sini ada upaya dari masyarakat atau diri sendiri dalam penanggulangan korupsi. Yang pertama ada perubahan mindset dan lebih berbaur dengan lingkungan yang positif.
Oke, jadi dari semua materi yang sudah kita paparkan, kesimpulannya adalah korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil haknya orang lain. Korupsi secara garis besarnya ada 3 jenis, yaitu korupsi lingkup kecil, yang artinya sudah biasa ada di masyarakat dan dimaklumi secara penuh oleh masyarakat tersebut. Lalu ada juga korupsi dengan lingkup yang lebih tinggi, seperti di dalam negara maupun internasional juga ada kan. Terus yang terakhir itu political corruption, yaitu di mana dia itu menggunakan politik untuk jalan korupsinya. Nah, dari 3 jenis korupsi tersebut, jadi menimbulkan banyak dampak negatif, entah itu bagi koruptornya atau bagi kita para rakyatnya lah ya. Nah, di antara dampak yang paling terasa oleh kita semua itu pasti ketidakadilan sosial dan kesenjangan sosial. Nah, untuk mencegah terjadinya dampak buruk tersebut, kita dapat menanamkan berbagai sikap positif dalam diri kita. Nah, dengan begitu akan tumbuhlah pribadi yang anti korupsi. Nah, sebenarnya dengan cara mencegah itu lebih baik dibandingkan menanggulangi ya. Karena dengan mencegah tuh selain lebih gampang juga dapat jadi kita punya karakter yang lebih baik dan kita sebagai negara Indonesia akan dicap sebagai negara yang baiklah ya, karena rakyatnya tidak melakukan korupsi. Terus, namun apabila korupsi itu sudah terjadi, ya maka cara yang bisa diambil paling dengan menggunakan jalur hukum ataupun menerapkan sanksi sosial. Oke, segitu aja kesimpulan dari kami semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dulu? Kamu dulu ya? Gak usah. Ya, kenapa? Ya boleh. Aku dari kelompok 1. Aku mau bertanya. Iya, sana aja. Tadi udah ada ya solusi-solusi. Kalau misalnya cara kita sebagai pelajar untuk memberantas korupsi itu gimana sih? Ada yang mau jawab dulu? Bunga. Kalau jawabannya belum siap, kita aja dulu. Ada lagi pertanyaan nggak? Oh iya. Siapa yang Mau nanya boleh? Ya, sok, boleh. Aku dari kelompok 3, aku mau tanya kalau ini kan di Indonesia itu udah nggak asing lagi terutama untuk pejabat-pejabat negara yang mereka bisa membeli kekuasaan dengan uang. Nah, maksud aku ada nggak sih cara untuk mengubah kebiasaan tersebut? Karena aku yakin bahwa kebiasaan korupsi itu pasti dimulai dari waktu awal-awal kita masih kecil. Kayak misalnya kita nggak jujur atau menyontek lah yang paling ini mah. Nah, menurut kamu ada nggak sih cara yang benar-benar efektif untuk mengubah itu? Ada yang mau tanya lagi? Tadi Felix mau nggak? Cok, ya boleh. Ya, sebutkan nama. Katakan kita nama. Saya Felix dari kelompok 3. Sebelumnya saya pengen lihat dulu dong itu yang slide sebelum ini. Upaya penanggulangan. Nah, ini kan yang di nomor 1, ini kan upaya pemerintah dalam penanggulangan korupsi. Aku pengen tahu itu nomor 1 kan perundang-undangan atau penataan regulasi dengan metode Omnibus Law. Itu maksudnya gimana ya? Dijelasin dong. Enggak. Kok banyak yang ngefans sama kamu? Bukan. Saya Angga Reksa Nandi dari kelompok 1 ingin menanyakan. Tadi kan bilang korupsi kecil yang bisa dimaklumi oleh masyarakat. Contohnya apa ya? Pertanyaannya sudah ya, berapa ya? 4. Udah ya. Oke. Yang sama aku yang berapa? Ya, aku mau ngejawab pertanyaan dari Salma. Jadi buat pelajar kan, jadi kita bisa dimulai dari lingkup sekolah, kita bisa ngadain kampanye-kampanye anti korupsi, sama kita juga bisa bikin lembaga anti korupsi. Terus juga kita juga bisa nerapin kayak 9 yang tadi tuh, jujur, disiplin. Coba disul slide-nya tolong. Oke. Nah, kita juga bisa nerapin ini kan, dari jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Terus juga kita bisa
Kita juga bisa dimulai dari bendaharanya, yang dari tanggung jawab, kan itu kan hak orang, uang kas tuh. Dan terima kasih. Oh ya, Oke, makasih udah nanya. Ini ada sedikit lagi. Gak boleh. Yang nanya-nanya aja. Yang dapetnya yang nanya aja ya. Oke, Yang nanya lanjut aja ke- dapat gak ada. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang dari Grozny. Kan katanya korupsi itu sudah apa ya, bisa disebut jadi tradisi di Indonesia tuh ya, saking seringnya. Nah, Pak, kalau dari aku sendiri jawabannya, karena itu udah jadi tradisi bukan tradisi kayak kebiasaan masyarakat Indonesia ya, itu tuh biasanya terjadi karena kurang tegasnya hukum yang berlaku. Nah, kalau begitu, itu tuh perlu dari kesadaran kita sendiri dulu nih. Kita tuh harus sadar diri dulu, misalkan tahu kalau korupsi ini nggak boleh, terus tahu dampaknya gini-gini buat kita. Nah, itu tuh jadi kita perlu kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu dapat dipupuk dengan adanya kampanye ataupun sosialisasi anti korupsi dari berbagai pihak. Nggak cuma harus dari pihak berwajib atau dari pemerintah, tapi dari teman-teman sendiri juga. Ya makanya tadi itu, yang tadi 9 aspek itu, yang jujur kayak gitu-gitu tuh, kalau kita udah berhasil nerapin di diri kita sendiri, kita harus ngebantu teman-teman yang lain. Meskipun mereka tuh nggak kelihatan korupsi, tapi kita tuh harus nanamin sikap itu juga ke teman-teman kita agar bibit-bibitnya tuh udah hilang gitu. Nggak nunggu kita tumbuh dulu baru hilang. Nah, udah dari aku gitu aja. Pokoknya intinya proteksi diri sendiri, lalu adanya sosialisasi atau kampanye dari berbagai pihak yang membantu sama gitu ya. Ayo sama. Itu. Nomor 3 siapa? Sudah terjawab semua? Belum Pak, 2 lagi. Pertanyaan. Ratna. Aku yang ini. Yang itu yang Felix. Aku kan udah ada. Oh iya. Oke. Aku di sini mau jawab yang Felix, yang tentang metode Omnibus Law itu apa sih? Metode penyusunan Omnibus Law itu metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan cara memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan atau kebutuhan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangannya yang jenis dan hakikatnya. Ya, terima kasih. Jelas tidak? Iya. Jelas nggak jelas? Oke, yang terakhir tadi Hangga nanya kalau misalkan apa sih korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat menurut dimaklumi. Iya, yang dimaklumi contohnya apa? Yang dimaklumi. Iya, bisa. Yang dianggap biasa. Ya bisa termasuk ke dalam nyogok waktu ditilang. Tadi tuh kita tuh nyogok ya waktu ditilang, terus apalagi penembakan SIM juga. Gitu, itu bisa termasuk juga. Nyogok buat nyoblos Yang RW segitu bisa. aja. Iya, nyoblos juga bisa. Penyoblosan RW yang disogok juga biar milih dia itu termasuk ke dalam korupsi juga. Terima kasih ya udah nanya. Nih. Kalian sadar nggak kalau itu korupsi yang terjadi di Papua? Sadar nggak? Ada. Kalian negur nggak? Enggak. Nah itu termasuk pemakluman. Iya. Itu tuh udah biasa. Jadi kita nggak ada yang mau negur mereka. Itu udah termasuk ke pemakluman. Karena ada yang polisi yang nawarin kan, kamu mau ada yang vaksin bayar aku gitu kan. Saking udah seringnya, Udah biasa terjadi. Oke, sudah tidak yang ditanyakan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan. Hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.